Rawas, kali ini kita akan ngebahas tentang masa depan ekonomi kita karena Trump baru menang. Jangan lupa kita opening dulu. Selamat datang di Rawas, ramalan obrolan advertiser sukses. Oke, jadi ada berita nih karena gua kan anaknya makro banget. Makro, bukan supermarket ya? Bukan, tua lu aja udah ada makro. Kita udah lama nggak Rawas nih ya. Iya, makro apaan? Supermarket makro. Ada supermarket makro. Ada dulu, yang sekarang tuh jadi Lotte Mart. Anjing tua banget gue berarti. Genzi nggak relate sih. Kita udah lama nggak Rawas, kenapa? Karena Aris sibuk ngedegen. Aris sibuk ngedegen. Jadi kemarin Trump menang di tanggal 20 ya, Aris ya kalau nggak salah ya. Ya 20 Januari. Congrats buat yang beli Trump. Congrats Diva. Congrats round trip ya. Oke, congrats yang udah beli Trump. Dan kemarin tuh FOMC, buat teman-teman yang nggak tahu FOMC itu apa, FOMC itu adalah rapat umum si orang-orang yang ada di Bank Amerika, Bank sentralnya Amerika. Nah, jadi pertanyaannya apa hubungannya sama market Indonesia? Setelah adanya Trump itu kan kemarin kita udah ngomongin tentang tarif dan lain-lain kan ya. Cuman karena Trump udah naik dan udah dilantik, orang-orang tuh jadi lebih pede sama ekonomi kita ke depannya. Akan tetapi kemarin kita bilang 2025 nih harusnya Cheng Li punya nih. Cuman kayaknya harus agak nunda dulu di. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ternyata Amerika masih belum mau mangkas suku bunga. Nah, efeknya apa? Gini guys, pokoknya kalau kalian dagang, kan kalian butuh uang yang masuk ke kantong kalian. Kalau uangnya itu ketahan semua di bank, orang-orang pada nggak belanja, ya kalian nggak dapat duit. Nah, untuk melihat uang itu lagi rame apa nggak di Indonesia, lu bisa lihat yang namanya suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Oh. Tuh, di tanggal 15 kemarin Bank Indonesia udah nurunin suku bunga acuan 25 basis poin. Jadi kalau 25 basis poin itu artinya 0,25%. Dari 6% ke 5,75%. Nah, alasannya apa? Karena ya kalian, ini bukan rahasia publik ya, di Indo ini kita lagi agak susah, agak seret liquidity-nya, ya kan. Negara juga lagi butuh duit. Kalian bisa lihat juga IHSG kemarin agak jatuh karena foreign direct investment, uang dari luar negeri keluar. Dan BI pun nggak bisa kalian paksa untuk nurunin suku bunga yang banyak. Kenapa efeknya? Kalau misalnya BI terlalu agresif nurunin suku bunga, ternyata US atau Amerika itu masih nahan suku bunganya seperti FOMC yang kemarin nih. Ini gue kasih lihat ya di CNN, key takeaways from the Fed's decision to pause interest rate cuts. Jadi ini tuh dia tuh nahan nggak nurunin suku bunga. Kalau BI nurunin suku bunga lebih cepat daripada US, rupiah lu akan hancur. Harga US melonjak banget. USDT kita cuan. Iya, jangan gitu dong. Main bos, ya kan. Emang begitu dia. Dia cuma mau golongan-golongan dia aja yang sukses emang nih. Enggak gitu. Main FIFA juga jago sendiri aja ya kan. Gak mau ngajarin temennya pencetan baru. Bener, kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa disalahin. Ya ntar lu ekonomi seret ngamuk, rupiah turun ngamuk. Jadi ya maju kena mundur kena masih sama gitu ya. Nah, cuman gua ngeliat di Google, BI itu diperkirakan tahun ini akan nurunin 75 basis poin. Jadi dari 5,75 ke 5% gitu ya. Tapi antara 5,75 ke 5% atau 5,25% karena udah diturunin 25%, 0,25% di 15 Januari lalu gitu. Nah, ya intinya beberapa bulan ke depan ya, karena the Fed's next meetingnya, the Fed's tuh berarti Bank Amerika next meetingnya di Maret, itu mungkin kita masih antara ya kadang-kadang sales bagus, kadang-kadang sales turun, kadang-kadang sales bagus, kadang-kadang sales turun. Ini berlaku buat yang jualan ke middle class. Kalau yang low class ya pasti butuh terus gitu loh, kayak Alfamart, Indomart dan lain-lain pasti butuh terus gitu kan. Nah, artinya apa buat para seller nih? Februari itu kan mau menjelang puasa, ya kan? Kalian expect itu nggak terlalu banyak salesnya. Ya, mayoritas ya, ada pasti bisa kan. Menurut gue di Februari itu kalian bisa main strategi diskon di. Kenapa? Karena ya biar orang tuh dapat lagi diskon nih, gue beli deh. Karena kan banyakan orang beli karena diskon, bukan beli karena butuh. Benar.
Nah kesempatan paling besarnya adalah di Ramadan sama di Lebaran Ya. Kenapa? Karena di Lebaran, soalnya di Ramadan kan orang konsumtif. Dan di Lebaran juga mereka dapetin THR. Nah THR itu adalah suntikan liquidity yang sebenarnya tuh nggak ada likuiditas di pasar ya. Cuman karena regulasi yang mau nggak mau perusahaan itu kasih liquidity atau ngasih uang ke karyawan yang karyawannya pasti belanja juga untuk pulang kampung. Kan ngetrend tuh ya. Ya. Dari kota kaya pulang kampung balik lagi ke kota nol lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kesempatan kalian itu menurut gue di Februari itu main di diskon, ya kan? Nggak apa-apa untung dikit tapi lu bisa dapetin duit banyak buat persiapan. Nanti lu agresifnya di Ramadan sama di Lebaran. Nah kita nggak tahu nanti setelah Lebaran seperti apa karena gue harus pantau data-data market lagi yang gue nggak bakalan sebut di sini data marketnya karena kalian pasti bingung kayak RRP, non farming payroll, job opening, jobless claim dan lain-lain kan pusing gitu kan. Ya udah kurang lebihnya begitu. Jadi kesimpulannya Februari itu lu mainin diskon menurut gue biar dapetin cash sebanyak-banyaknya. Kedua di cash tersebut bisa lu pakai lagi buat nge-ads yang gacor di Ramadan. Nah di Lebaran lu bikin promo diskon lagi biar makin banyak cashnya lagi. Kalau lu udah pegang cash kan lebih tenang lah kasarnya kayak gitu. Iya. Gitu sih kalau dari pandangan makroekonomi gua. Monggo kalau dari jualan lu gimana? Masih nggak terlalu itu ya, terlalu signifikan perbedaannya Mas sebelumnya ya. Belum bro itu kayak ya kita juga jualan juga kita pakai strategi yang sama, kita buka diskon. Ya terus terang aja kemarin kita baru diskon gongsi Facoy gitu kan. Yang Chinese cuman gua di sini kan. Tapi memang itu strategi untuk ya udah yang penting gue reserve cash dulu deh. Karena kan kita juga harus gaji karyawannya kali 2 nanti di bulan Maret kan. Di bulan Maret tuh kali 2. Thank you Firdi. Makasih. Kali 2 guys kita guys di Rif kali 2 kita. Mantap. Apa? Dividen kali 2 juga dividen. Nembak gua tiba-tiba di Roas. Kali 2 dividen juga ya kali 2. Lumayan bisa buat pam fun. One soul one dream. BTW yang nonton ini ya jangan keliru, kita nih Roas bukan bahas tentang kripto ya. Kemarin ada yang komen soalnya apakah saya menggunakan wallet ini bisa tukar cryptocurrency dengan wallet lain. Ada. Ya jadi sorry banget kita bukan bahas tentang cryptocurrency tapi tentang ekonomi makro dan bagaimana advertiser untuk berjualan. Betul, dan kripto itu yang main hanya Aris ya. Ya. Gua sih cuma investnya obligasi. Gua reksadana. Ya, Gua emas antam. Emas. Mas lu udah 80 kg ya. Mas Aris. Iya benar. Oke, lanjut gimana nih kalau dari pandangan ads tuh gimana coba? Pandangan ads nggak ada perubahan signifikan juga, masih sama-sama aja. Ada yang cuan, ada yang teman-teman juga masih berproses. Yang boncos juga ada. Gue juga barusan kemarin boncos habis salah jual produk. Gue kira winning ternyata enggak gitu loh. Ya, cuman ada insight yang bagus nih karena kan Februari itu akhir Februari kita udah masuk puasaan ya. Jadi teman-teman udah bener kata gue tadi strategi diskon itu bagus banget. Buat yang dropship dulu deh gue bahas nih. Teman-teman yang dropship kan kebanyakan gonta-ganti produk yang hit and run juga. Yang hit and run manfaatin iklan ya. Nah mulai fokus hunting produk dari sekarang untuk persiapan puasa. Nah sekarang nih cari yang persiapan puasa dulu. Karena kenapa orang-orang biasa mau puasaan itu mereka nyari apa sih? Ya contoh kolak. Nggak bisa kolak dijual di iklan bos. Bau dong nanti. Contoh kayak parfum sholat. Nah tuh bisa ya kan. Parfum sholat. Sajadah sandar. Itu gimana sajadah sandar? Ada itu Nasir yang bawa teman gue. Oh iya. Sejadah sandar ada. Jadi lu kalau tarawih kan ada suka itu kajian. Lu bisa sambil sandar. Nah tuh insight bagus tuh karena jemaah di belakang. Enggak, maksudnya pakai ada sajadah sandar. Sajadah sandar tuh bagus banget insight dari Ogut. Terus biasanya kalau tahun lalu tuh gua main kayak suplemen yang untuk orang puasa ya supaya lebih kuat lah ibaratnya puasanya, nggak gampang sakit. Sama kurma nih tiap tahun tuh pasti ada aja yang jual dan pas nggak pasti laku ya, cuman marketnya pasti akan bertambah banget sebelum puasaan. Jadi nyolong start dulu. Nah itu sebelum puasaan ya, jadi mulai dari Februari besok ini teman-teman mungkin udah mulai untuk cari-cari produknya untuk di-runningin dulu. Ketika puasa beda lagi. Ketika orang puasaan ini kan menjelang Lebaran terutama itu mereka udah berekspektasi seperti yang lu bilang. Dapat THR, likuiditas kaget tadi ya. Betul. Nah itu
jiwa konsumtifnya tuh udah meronta-ronta nih Buset, kebanyakan parah orang-orang. bos, parah. Nah, Pengusaha nggak bisa konsumtif. iya, pengusaha bisa konsumtif. Nah, satu niche yang ini tiap tahun gacor yaitu fashion. Benar. Fashion, mukena itu bos Ramadan pasti naik. tiba. Emang cewek tuh suka ganti mukena ya? Gua sarung udah 3 tahun kagak ganti-ganti sih. Gue minjem lu sih. Gamis punya 2 doang tuh Al-Haramain dengan nasi. Yes. Gamis, ya. Gamis. Terus peci. Peci bener. Nah, ada lagi nih insight baru yang lebih spesifik lagi. Barang-barang fashion tadi, tapi buat anak-anak. Nah, tuh apa namanya? Pasti nanti marketnya akan ada. Apalagi kalau teman-teman bisa nyari produknya tuh yang unik. Contoh, mau kenanya ada namanya buat anaknya, sajadah dan ada namanya buat anaknya supaya rajin taraweh. Itu bisa dimanfaatin. Mungkin ada teman-teman yang bisnisnya konveksi juga, bisa produksi, nah bisa manfaatin tuh. Di Ramadan juga kayaknya ada ide gini loh di misalnya bikin campaign 10% dari penjualan dipakai untuk memberikan buka puasa ke orang-orang yang berpuasa bisa tuh. Yes, relate. Itu yang mau gue sampaikan untuk teman-teman yang punya brand. Yang punya brand, Yang punya betul. brand, jadi lebih berpikir ke strateginya. Kalau gue sih dari dulu buat di Red Gold Indonesia gue selalu pakai Saffron tuh bundling package untuk untuk puasaan. Jadi paketnya isinya lebih banyak, harganya juga pasti diskonnya lebih murah dan juga hampers. Bener. Jadi gue hampers. bikin selalu edisi Lebaran itu packagingnya jauh lebih bagus, lebih premium untuk dikasihkan ketika mereka pulang kampung, orang-orang kasihin ke keluarganya. Gitu dengan harga yang sama tapi packagingnya lebih lebih mewah gitu. Jadi momennya itu bisa momen untuk buka puasa bareng, Benar. tarawih, terus kekeluargaan selama Ramadan, Betul. ibadah Kesehatan. Ramadan, kesehatan, Betul. sama Lebaran. Itu momen yang bisa dimanfaatin kampanyenya ya. Yes. Dan itu advertiser lain juga ada 2 sisi nih. Ada yang mereka ketika mau Lebaran itu stop iklannya karena memang staffnya pada pulang kampung semua. Nah ada yang seperti gue bilang di episode ruas berapa gue lupa, ketika Lebaran mereka ngegas terus. Nah yang berhenti ngiklan ini ya udah mau gimana lagi, karena kan memang nggak ada kiriman sama Lebaran, staffnya pada pulang. Cuman kalau teman-teman tetap standby, tetap nyari cuan, teman-teman bisa dapat kesempatan iklannya itu lebih rame ketika Lebaran, hari hal Lebarannya ya terutama. Karena kenapa? Yang lainnya pada pulang, pada nggak ngiklan, lu sendiri yang ngiklan. Gitu. Itu 3 tahun berturut-turut gue lakuin, selalu dapat hasil. Karena gue kalau pulang kampung nggak jauh-jauh amat, ya masih bisa packing. Untuk Ramadan itu lu harus agresif nggak ngiklannya? Harus Harus pol agresif. Terutama mendekati Lebaran ya. Oke, agresif tuh berarti kayak misalnya biasanya budget lu ads tuh sehari 100.000, jadiin 1 juta gitu. Oh jangan. Itu hyper liquid agresif bos. Jangan tahu gua apa itu hyperliquid. Jadi agresifnya itu yang terukur ya. Jadi let's say katakanlah lu pasti bakal tahu kok tadinya budget 500.000 sehari cuma dapat 20 penjualan, tiba-tiba dengan budget yang sama itu bisa dapat 30 penjualan. Itu peningkatan yang lumayan kan, 50%. Nah itu bisa lu naikin pelan-pelan, nanti pas Lebarannya boom, digenjot habis-habisan. Oke. Dari 500 naik ke 20%, jadi 600 naik lagi 20%. Nanti ketika Lebarannya baru naik 2 juta gitu. Kalau advertiser pas Ramadan nih, itu bagusnya nyalain iklannya tuh di waktu-waktu gimana? Karena kan orang kayak contohnya Aris nih, kalau Ramadan dia biasanya mabar sampai sahur. Ya kan, mabar push rank sampai mythical glory. Bener. Sampai Immortal sahur, bos. sampai immortal. Benar. Nah, kalau gua pribadi ngiklan itu biasanya di jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu gua stop. Karena dari data gua itu jam segitu tuh conversionnya selama 4 tahun gua ngiklan tuh paling jelek. Nah kalau di Ramadan gimana di pengalaman lu? Kalau di Ramadan sesuaiin sama nature produknya ya. Jadi dari DNA produknya ini, misalkan ini produk laku kalau diiklanin malam, ya lu harus nyalain malam, mau nggak mau. Tapi kalau produknya ini dari pagi sampai siang rame, ya pagi sampai siang nyalain aja. Jadi untuk menentukan jam nyalanya itu nggak ada patokan dari Facebooknya, lu harus lihat data iklan sebelumnya. Ya. Contoh, lu udah ngiklan sama 7 hari dan 7 hari ke belakang konversi selalu terjadi di jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Yaudah itu berarti prime time atau golden time-nya untuk
iklannya lah. Kemungkinan tuh ibu-ibu tuh kalau kayak gitu. Betul. Nah di Ramadan ini ada jam khusus yang memang tadinya itu jarang lihat tapi bisa rame, yaitu jam sahur. Benar. Kalau lu bisa dapat produk apa yang kira-kira dibutuhin orang ketika sahur dan bisa lu iklanin, ya nyalainnya pas sahur dong. Dengan angle konten iklan lagi sahur, enaknya pakai ini gitu. Kira-kira sahur tuh jualan apa sahurnya? Oh, ide berbuka untuk hari ini. Onde-onde gitu kan. Cara mudah hafal Quran dalam 30 hari. Asik. Jadi jualannya yang Al-Quran ada panduan tajwidnya. Betul. Konten iklannya nanti setelah sahur jangan tidur lagi. Kita hafalin Quran mumpung lagi Ramadan pakai alat ini. Masya Gitu. Allah. Ini selalu hatamin Quran kayaknya. Ragu Amin. sih gue ragu. Amin. Amin. Gitu lo ragu. Oke, terus plan lo untuk Februari ini kira-kira lo untuk dropship nih mau sikat produk-produk apa nih? Kan kita udah di penghujung dari Januari. Ya itu tadi produk-produk yang preparation orang-orang untuk puasaan. Walaupun belum Ramadan. Belum Ramadan ya, jadi preparation dulu. Jadi kita testing dulu di minggu pertama produk-produk apa sih yang persiapan udah mulai pakai angle konten iklan yang bau-bau Ramadan ya. Jadi ibaratnya produk apa yang kira-kira orang ketika Ramadan itu ibadahnya semakin mudah, itu tadi. Beli Academy Creator. Bisa. Supaya kan kalau konten berbagi apa kebaikan dakwah lewat konten bagus. Itu tuh sajadah anak, terutama yang ada nama-namanya. Gue inget banget dulu pernah dibeliin sama bokap gue sajadah ada nama gue tuh, ya meskipun dulu nggak gue pakai ya. Jadi Sama sih. Baju lebaran nggak pernah gue pakai juga sih. jadi kan at least orang tuanya sudah mulai mikir kan, oh iya abis ini lebaran abis ini puasaan Ramadan, anak gue udah mau gue didik supaya rajin sholat. Nah, Bapaknya rajin. bapaknya gamis dong, Mantap. gamis dong, Bapaknya. ya kan. Terus nanti kalau udah dapet nih week 1, week 2-nya sudah mulai perbesar biaya iklannya. Week 3, week 4 cari produk-produk yang memang bisa langsung digunakan dan dibutuhin orang puasaan. Dulu gue inget banget nih, ini bocoran buat teman-teman juga. Ada alat antiseptik mulut ya supaya nafas nggak bau. Itu naik banget penjualannya, bos. Naik banget penjualannya. Ada rasa-rasanya padahal itu. Ada rasa-rasanya. Emang iya? Itu orang bukan takut bawa mulut, sekalian buka puasa diem-diem. Itu siang. Gak ada di semua gini, disemprotin gitu kan. Gue nyoba pas itu rasa leci dah begitu. Nah itu buat insight teman-teman juga. Itu kan dibutuhin ketika orang lagi puasa kan. Kalau sebelum puasa mereka masih mikirnya ya udahlah gue belum butuh nanti aja. Tapi kalau misalkan sajadah anak yang ada namanya tadi kan dijahit di bordir ya. Biasanya kan PO sistemnya. Nah itu bisa dimulai dari H-3 minggu sebelum puasaan. Oke. Gitu sih. Oke. Ada iklan testing yang lagi gacor nggak nih? Kasihin dikit-dikit lah, Bos. Gacor. Rata-rata sih kemarin udah di-share di hot product Academy Marketer ya. Cuman ada satu yang belum karena datanya nggak terlalu banyak, jadi kita share di ROAS. Ini siapa lagi bukan ini? Oke. Penjahat. Ini satu produk nih yang percetnya 1.800, di bawah 2.000 lah ini, dan CPC-nya di bawah 1.000. Oke. Produknya ini butuh Aris nanti jelasin ya gimana cara bikin produk ini supaya catnya lebih banyak, lebih murah ya. Produknya ini apa lagi nih? lem sandal. Oh, lem sandal. Lem sandal di akun gue yang ini gue cuma ngetes CPC yang bagus berapa, dapat CPC di bawah 1.000, dan ketika dinaikin LP masih oke lah. Untungnya tipis, cuman masih ada penjualan bagus. Ini produknya nih. Nih gue play suara dulu. Tatsui Premium. Nih. Kesulitan memperbaiki sepatu yang rusak? Dapatkan solusi praktis untuk mengatasi masalah Anda dengan lem sepatu serbaguna. Super kuat, tahan air dan tahan lama, cocok untuk masalah sepatu Anda yang sudah mulai rusak atau jebol. Ini dia produk inovasi terbaru dari Jepang, Tatsui Premium Import. 3 kali lebih kuat dan awet. Beli 1 dapat 3. Menggunakan bahan lem lembut berkualitas dan transparan. Bau tidak menyengat, tidak ada korosi, ramah lingkungan, dan tidak merusak sepatu. Cocok untuk sepatu kulit olahraga, kets, karet, dan lain-lain.
mudah digunakan dan disimpan. Dapatkan potongan harga hingga 50% khusus 50 pembeli pertama hari ini. Klik tombol di bawah ya sebelum kehabisan karena promo ini terbatas. Itu suaranya AI bro. AI. Fuck. AI. Tuh Riz. Ini dari konten iklan emang udah lengkap banget sih di. Lengkap banget ya. Lengkap Makanya dia banget. bagus ya. Bagus banget ini menurut gua. Udah bagus banget. Soalnya dia informasinya lengkap, hooknya langsung sandal sobek di lem nyambung ya kan. Oke. Terus dikasih promo 50%, beli 1 dapat 3 dan nggak kelamaan. Gak kelamaan. Kontennya nggak kelamaan. Jadi audiens tuh nggak nunggu sampai akhir, nggak bosen lah lihat kontennya. Jadi menurut gua konten ini udah bagus banget. Yang perlu teman-teman yang perlu perhatiin biar bisa niru dari konten ini ya dari hooknya yang pertama tuh kan langsung nggak usah banyak bacot. Ini kan langsung to the point kan. Kesulitan memperbaiki sepatu yang rusak. Dapatkan Langsung nggak usah banyak bacot, langsung problemnya apa di depan kan langsung dikasihin problem. Sepatu rusak langsung dilem nyambung lagi ya kan. Sama lain-lainnya, uang kembali 100% jika tidak sesuai iklan, beli 1 gratis dapat 3 diskon 50%. Itu udah paket lengkap banget sih menurut gua. Berarti konten iklan yang bagus tuh harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Oke. Ini salah satu favorit gua nih. Problemnya langsung ditampar di depan. Di depan. Tuh biar orang tuh nggak ngeskip. Problem, solution, lalu pricingnya berapa, divisualisasikan, diperagain gitu kan ya. Iya benar. Dan jangan banyak bacot, langsung to the point aja. Oke. Thank you Riz. Kalau gue sih ada insight baru ya setelah dapat ini, gue justru melakukan suatu bukan scale out ya, tapi suatu kampanye baru yang ngiklanin sepatu. Sepatu, benar. Ya Jadi, ini kan sendal ya. Jadi ibaratnya ketika kita lihat ini, loh ternyata banyak orang yang mencari lem ini nih, lem sendal sama sepatu ini. Berarti banyak yang sepatunya rusak. Ya jadi bikin dari berbagai angle. Bener. Gak cuma sendal doang. Bener. Sepatu Tas bisa itu. juga Tas. bisa. Itu pas kemarin sepatu langsung gue iklanin ya. Dan yes memang benar sepatu-sepatu pun penjualannya lagi naik. Nah ini buat teman-teman juga insight sepatu penjualannya lagi naik. Dan kalau teman-teman cari di gudang online seperti di Ostok gitu ya, banyak banget sepatu ya yang harganya tuh murah-murah. Nih coba gue praktekin aja deh. Buset, langsung dipraktekin bos. Kelas bos. Nah ini kayak begini nih sepatu-sepatu ini nih. Harganya 40.000, 39.000 ya kan, 32.000 ya kan. Sepatu 32.000. Ya kan 38.000, 38.500, 40.500 gitu loh. Jauh sih. Ya. 40.000 Lo loh. jual 149.000 juga masih oke pakai tema konten iklan lebaran gitu ya. Lebaran sepatu baru gitu kan. Masih bisa. Ini buat insight teman-teman juga. Cari lagi misalkan mukena ada banyak. Tuh udah mulai muncul. Mereka udah prepare untuk barang-barang lebaran, ya kan? Gamis. Udah ada belum? Oh, belum ada. Ada cuma satu doang. 200.000. Yang lainnya masih ada gamis Amira buat perempuan dan gamis abaya nih, jersey set. Gitu sih. Tergantung teman-teman milih produknya seperti apa. Oke.